Material cataloging, sebuah pekerjaan yang mungkin tidak banyak orang tahu. Namun, di balik itu semua, ada peluang yang sangat besar untuk diambil. Halo teman-teman, saya Ardimas dari Panemu. Di video pertama ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai pekerjaan cataloging dalam divisi logistik atau inventory perusahaan. Untuk mengawali pembahasan terkait material cataloging, kita awali dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sih material cataloging itu? Material cataloging adalah sebuah kegiatan yang melibatkan serangkaian tugas penting yang berkaitan dengan pengelolaan informasi inventaris dan stok barang. Informasi ini termasuk spesifikasi produk, harganya, nomor seri, kategori, klasifikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah jelas ya, apa definisi dan fungsi dari material cataloging tersebut. Lalu, apa aja sih poin-poin penting yang harus diperhatikan dan dipahami agar penerapan sistem cataloging dalam perusahaan dapat berjalan efektif dan optimal? Yang pertama, pencatatan. Dalam tugas pencatatan, kita perlu mencatat jenis barang dengan rinci. Hal ini untuk memastikan jenis barang memiliki informasi yang jelas dan lengkap. Informasi yang harus dicatat termasuk nomor seri, spesifikasi barang, kondisi, dan lokasi penyimpanan barang. Selanjutnya adalah perlunya kita melakukan pelabelan dan pemberian kode unik yang merupakan hal dasar tapi sangat penting. Fungsi dari pelabelan ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi jenis barang yang ada pada stok inventory. Yang ketiga, pemeliharaan data. Coba bayangkan, jika dalam sebuah perusahaan memiliki berbagai macam barang penting yang tersimpan dalam warehouse, namun kita tidak tahu di mana letak barang tersebut, dan kita tidak tahu apakah stok dari barang tersebut masih tersedia atau tidak. Pusing pasti. Oleh sebab itu, pemeliharaan data menjadi hal yang sangat penting. Salah satu bentuk dari perawatan data adalah dengan memastikan semua jenis barang dicatat dengan benar dan selalu memastikan data inventaris tetap terupdate dengan melakukan pemeliharaan data secara berkala. Ini untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan requirement atau mandatorinya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya data duplikat dalam sistem inventory. Langkah penting selanjutnya adalah selalu melakukan koordinasi dengan tim operasional. Ini merupakan sebuah langkah pendukung yang cukup penting untuk dilakukan. Kegiatan ini berguna untuk membantu agar data selalu terupdate secara optimal dan juga untuk memastikan barang yang ada dalam stok inventory bisa sesuai dengan data yang ada pada sistem, baik secara jumlah, spesifikasi, ukuran, dan hal-hal mandatori lainnya. Dan hal terakhir yang bisa saya sampaikan adalah perlunya menggunakan sistem atau software informasi inventaris. Coba bayangkan, jika perusahaan Anda memiliki ratusan bahkan ribuan macam barang yang ada di warehouse dan Anda masih melakukan cataloging secara manual, selain pasti akan terjadi duplikasi item, baik data maupun stok barang, tidak adanya encoding rules yang tepat akan membuat master data governance menjadi kurang rapi. Jika ini tidak segera diatasi, dapat menimbulkan permasalahan yang berdampak pada bisnis proses dari perusahaan itu sendiri. Nah, disinilah peran penting dari sistem atau software inventaris itu diperlukan. Dengan sistem informasi inventaris, Anda akan dimudahkan dalam melakukan pengelolaan inventaris secara keseluruhan dari hulu hingga ke hilir. Sistem ini juga akan membantu Anda memastikan seluruh data Anda ditata dan dikelola dengan rapi, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Anda. Sistem ini pula yang akan meminimalisir duplikasi data, melakukan klasifikasi dan kodifikasi jenis barang sesuai dengan encoding rules dengan otomatis, dan mengatasi berbagai proses rumit lainnya pada manajemen inventory.
Namun pastikan sistem atau software informasi inventaris ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Jika Anda membutuhkan solusi terkait sistem digital inventaris yang tepat untuk perusahaan Anda, silakan akses panemu.com/scs. Di sana Anda akan diberikan rekomendasi software dan yang pastinya dapat customable ataupun disesuaikan dengan perusahaan Anda. Jadi, itulah beberapa poin yang harus kita perhatikan dan pahami terkait dengan sistem material cataloging agar dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil yang optimal. Sekian dulu untuk pembahasan sistem cataloging kali ini. Pada video berikutnya akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mengatur sebuah item dalam material cataloging yang memiliki perbedaan dalam urutan dan bahasa, namun pada dasarnya itemnya adalah sama. Oke, ingat untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terupdate dari kami. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda jika ada hal yang perlu didiskusikan di kolom komentar di bawah ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait sistem material cataloging, Anda juga bisa mengunjungi website kami di panemu.com. Saya Ardimas, sekian dan terima kasih.